jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, penuh berkat, dan selalu diberikan kekuatan dan semangat oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali jika saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Paskah kelima. Meskipun kita masih harus melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Ini semua adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita masih bisa seperti saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tata cara hidup di tengah pandemi. Sampai saat ini, kita semua masih memerangi wabah COVID-19 yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kita berharap pandemi ini segera berlalu. Namun, semuanya tentu dibutuhkan kerja keras kita bersama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat Gereja Manuan menghimbau seluruh warga jemaat untuk mematuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Stay at home, di rumah saja, tidak usah kemana-mana untuk sementara waktu. Physical distancing, tetap menjaga jarak. Jangan lupa memakai masker dan rajin untuk mencuci tangan. Namun jika terpaksa kita harus keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer. Dan tetap tidak mudik. Bagi kita atau anak-anak kita yang ada di perantauan, mari kita menyayangi keluarga, menahan diri untuk tidak mudik sampai masa pandemi ini benar-benar berakhir. Dan yang kedua, doa syafaat. Kami mengajak seluruh jemaat GKJ Jemaat Manuan untuk melakukan doa syafaat bersama setiap hari pukul 22. Salah satu pokok doa adalah seputar pandemi COVID-19, baik warga yang terdampak, bagi ODP, PDP, keluarga yang ditinggal oleh anggota keluarga yang meninggal karena virus COVID-19. Para dokter, perawat, pekerja rumah sakit, para relawan yang berjuang menangani pasien, pemerintah di dalam menata, memfasilitasi, serta menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Gereja di berbagai tempat untuk juga menjadi berkat di tengah pandemi ini. Dan yang ketiga, saling bertolong-tolongan menanggung beban. Di dalam Roma 15 ayat yang pertama disebutkan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di masa pandemi ada banyak sektor yang terdampak. Salah satu di antaranya adalah sektor ekonomi. Ada banyak warga jemaat yang terdampak karena tidak bisa bekerja. Penghasilan menurun, bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, mari kita saling membantu dengan menyalurkan bantuan kepada warga jemaat yang terdampak, baik dalam wujud dana, barang atau sembako, masker, hand sanitizer. Bantuan Bapak Ibu bisa disalurkan melalui kantor gereja.
Yang kedua, majelis jemaat akan menyampaikan dan menyalurkan bantuan Bapak Ibu dalam bentuk sembako kepada warga yang terdampak melalui ketua wilayah dan ketua kelompok. Dan yang keempat, katalog produk barang dan jasa GKJ Manukan. Telah terbit katalog produk barang dan jasa warga GKJ Manukan. Katalog ini dibuat dan disampaikan kepada warga jemaat untuk saling mendukung dan menopang dengan jalan membeli produk dan memakai jasa saudara kita sendiri. Jenis barang, harga, nama, dan alamat penjual sudah tertera di dalam katalog tersebut. Untuk melakukan pemesanan bisa langsung menghubungi nomor yang ada. Mari Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita memulai ibadah kita saat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Untuk itu marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita pujikan PKT 219 bait pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari bersama kita memasuki ibadah Paskah di minggu yang kelima ini. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita khususkan sebagai wujud bakti kita dan sebagai wujud kesatuan kita sebagai sebuah persekutuan Allah yang am.
Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan dalam kehidupan kita bersumber dari Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Sumber Kasih Setia. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, tentu ada banyak lika-liku perjalanan hidup yang harus kita lewati. Suka duka silih berganti. Demikian juga dengan iman percaya kita senantiasa diperhadapkan pada tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan dan persoalan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, karena tentunya di dalam menjalani hidup kita belum mampu sungguh-sungguh setia kepadanya. Masih ada kekurangan dosa-dosa yang terselip di dalam perjalanan hidup kita yang perlu kita akui, dan kita bersama memohon berkat tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini bersama kami bersekutu, mewujudkan rasa bakti kami kepada Tuhan lewat ibadah minggu yang sampai hari ini masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami tetap mengucapkan syukur di dalam segala keadaan dan peristiwa, ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang juga tidak pernah lupa untuk mengasihi kami. Meskipun kami masih seringkali jatuh ke dalam dosa, meskipun hidup kami masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan, nyatanya Engkau adalah Allah kami yang tetap menggandeng tangan kami dan menghendaki hidup kami selalu baru dan diperbaharui setiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, namun tetap ajarkanlah kepada kami untuk hidup kudus, menjaga anugerah pemberian Tuhan ini dengan kesetiaan, dengan mata yang tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang dari Tuhan, terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang baru saja kita dengarkan dengan memuliakan memuji nama Tuhan Sang Penebus kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama dan yang keempat, Ajaib Benar Anugerah. Anugerah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikop rumah Bapa. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kembali kami pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang menghadap Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan dan kerinduan untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari kediaman kami masing-masing ya Tuhan, kami rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Penti Kurniasari yang hendak melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Inilah doa dan seru kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidak, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikian pembacaan Sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau dengan setia mendengarkan Sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukan dengan kesungguhan di dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul Jangan GR.
Sudahkah kita sungguh-sungguh setia? Kalau kita berbicara tentang GR, saya punya pengalaman, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah memiliki pengalaman yang sama. Dadi wong sing GR-an begitu. Suatu ketika saya bermain ke tempat saudara saya, tidak beberapa lama begitu ada anggota dari keluarga itu pulang dengan membawa bungkusan di plastik begitu, dan karena plastiknya berwarna bening jadi kelihatan opo to jane sing digawa. Sangat terlihat bahwa yang ada di kantong plastik itu adalah bakso. Ada bakso. Nah, batin saya, saya ini datang ke sini tidak ngabari. Saya tidak ngabari, saya ujuk-ujuk datang begitu, ternyata saudara saya ini sudah membelikan saya bakso. Wah, ini luar biasa. Meskipun kami tidak berkomunikasi, batin saya begitu. Batin kami ini tetap connect begitu ya. Connect, kroso nek sedulure kate teko. Lalu lama begitu saya tunggu-tunggu, sik talah. Kayak mau bakso, wis genah-genah bakso. Tapi kok ora metu-metu. Nah, di situ Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah mulai GR. Bakso iki mesti kanggo aku. Tapi ternyata saya salah. Bakso itu bukan dibeli untuk saya, tetapi untuk anaknya. Bukan untuk saya. Sekali lagi, saya dibuat GR dengan bakso yang lewat di hadapan saya di dalam plastik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita yang sama, kegeeran yang begitu besar terjadi pada salah satu murid Tuhan Yesus. Berbicara tentang GR, ada salah satu murid Tuhan Yesus pun pernah GR dengan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah Petrus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum bersama-sama lebih mendalam menghayati perikop atau bacaan kita hari ini, kita melihat sejenak perikop yang ada sebelumnya atau di atasnya. Yesus kala itu sedang mewartakan bahwa ia akan menderita, sengsara, dan juga akan mati. Namun kala itu Petrus bertanya ketika Yesus mengatakan, "Aku hendak pergi." "Engkau akan pergi kemana?" Petrus ingin tetap bersama-sama dengan Yesus. Pergi kemana saja Petrus akan ikut, bahkan saya baca Yohanes 13 ayat 37 mengatakan demikian. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Hebat dia. Petrus mengatakan, "Nyawa pun akan kuberikan bagimu, yang penting aku bersama-sama dengan Engkau." Tuhan Yesus meragukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan Tuhan Yesus menyatakan, "Nyawamu akan kau berikan bagiku." Yesus menggarisbawahi, tidak butuh waktu lama. Sebentar lagi, bahkan sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Tidak butuh waktu lama. Nah, seharusnya di dalam hati Petrus ketika Yesus mengatakan itu, di tengah kepedeannya, "Nyawaku akan kuberikan padamu," haruslah di dalam hati Petrus bergejolak, seharusnya begitu.
Seharusnya Petrus mencoba melihat diri dengan lebih mendalam. Mosok tuh aku koyo ngono. Mosok aku koyo ngono. Mosok aku selemah itu. Dan tidak mengakui guruku. Mosok aku serendah itu. Dan kemudian menjadi barisan pengkhianat. Seharusnya Petrus sampai pada titik itu ketika Yesus mengatakan, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Dalam hal ini sungguh-sungguh disadarinya saat dikatakan Yesus bahwa dia akan menyangkal dan betul terjadi. Kejadian itu benar-benar mengubah hidup Petrus. Hatinya porak-poranda melihat dirinya tidak layak ketika apa yang dikatakan Yesus sungguh terjadi. Sebelum ayam berkokok, dia sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia merasa diri tidak layak, tidak pede, dan merasa tidak berhak mendapatkan kasih setia Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun jauh sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus sudah lebih dulu menguatkannya. Jauh sebelum itu, dan penguatan itu di dalam perikop kita saat ini. Di ayat yang pertama, di pasal 14 dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan disambung di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa merupakan tempat yang tentu menjadi tujuan bagi setiap orang percaya. Bahkan di ayat 3 di sana dikatakan bahwa rumah Bapa itulah yang diharapkan Gusti Yesus untuk bisa tinggal bersama-sama dengan para muridnya. Dan pernyataan Yesus ini menjadi penghiburan bagi murid-muridnya, terutama Petrus. Pernyataan jangan gelisah hatimu dan di rumah Bapa banyak tempat, sesungguhnya juga hendak mengatakan masih ada kesempatan bagi orang-orang sepertinya. Petrus yang merasa tidak layak, aku yang hina, saya yang tidak layak di hadapan Tuhan, ije entuk panggonan, masih mendapatkan tempat. Ketika Yesus mengatakan rumah Tuhan sangatlah besar, banyaklah tempat di sana. Menjadi sebuah kelegaan, jembar, isihane panggonan kanggo aku, orang yang tidak layak ini, orang yang hina ini. Namun tentu rumah Tuhan, rumah Bapa bukanlah tempat yang sembarangan. Lalu bagaimana bisa sampai ke rumah Bapa? Bagaimana manusia yang ringkih macam Petrus, bagaimana manusia yang ringkih pada umumnya seperti kita ini bisa sampai ke rumah Bapa? Ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hodos, yang artinya cara hidup atau gaya hidup. Jadi pernyataan Gusti Yesus bukan berbicara hanya soal jalan dalam kata benda, namun lebih kepada jalan dalam kata kerja, yaitu cara hidup atau gaya hidup itu.
Dengan kata lain, bagi siapa saja yang memiliki gaya hidupnya Yesus, dia akan sampai kepada Bapa. Dengan melihat dan mengikuti gaya hidup Yesus, manusia akan menemukan apa yang disebut kebenaran atau aletheia. Kebenaran di mana di dalamnya ada unsur kasih, ketulusan, dan juga kesetiaan. Gaya hidup Yesus sudah murid-murid saksikan. Karena di mana Yesus berada, di situ murid pun juga berada. Tinggal meneladani saja, tinggal mengontrol diri saja, supaya tetap di dalam jalan kebenaran, mewujudkan kasih, kesetiaan, dan ketulusan itu. Dan murid-murid sudah melakukannya dengan setia sepeninggal Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tentu menjadi harapan kita semua. Mungkin saat ini adalah waktunya kita betul-betul untuk berbenah diri. Saat ini Tuhan memberikan banyak waktu bagi kita untuk merenung. Biarlah kita tidak mudah GR, merasa menjadi pengikut Yesus yang setia seperti Petrus, namun hanya merasa saja, belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang benar-benar setia. Namun sebaiknya mari kita bersama cek diri kita masing-masing. Isi hati kita, isi pikiran kita. Jika kita memang belum sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran Kristus, saatnya kita bertanya, mengapa? Ono opo? Adakah yang sulit? Apa ono sing angel? Di mana letak kesulitan kita berjalan di dalam kebenaran Kristus itu? Mari kita temukan. Mungkin kita takut jika kenyamanan hidup kita terganggu. Seperti Petrus, kenapa dia menyangkal? Nanti kalau aku ngomong aku murid Gusti, nasibku sama seperti Yesus. Mungkin dia takut jika kenyamanan hidupnya terganggu. Atau mungkin kita pun juga begitu. Kenapa kita tidak mau berjalan di jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Takut kenyamanan kita terganggu. Atau mungkin kita masih terjerat di dalam dosa, sulit lepas dari dosa yang nikmat itu. Dosa itu balutannya seperti obat itu loh Bapak Ibu. Ada obat, entah itu obat apa, obat vitamin yang saya tahu. Pahit tapi dibungkus, diselimuti dengan gula. Ya, gula. Jadi rasanya manis, seperti itu dosa. Rasanya manis tapi ketika ditelaah lagi semakin lama semakin pahit. Dan kita sulit untuk keluar dari jerat dosa itu. Atau kita masih berat dengan pilihan di luar Tuhan yang lebih menjanjikan. Derek Gusti itu prosesnya opo-opo lambat alon. Beda nek dengan proses ABC cepat, jawabannya langsung ada. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita temukan, kenapa ya saya sulit untuk berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Temukan, apa saya masih terbelenggu dosa? Apakah saya masih takut kalau kenyamanan saya terganggu? Atau ada hal-hal yang lainnya? Kalau kita sudah menemukan akar masalahnya, mari segera ambil komitmen dan berbenah diri. Biarkanlah kata-kata Gusti Yesus di ayat yang pertama tadi, janganlah gelisah hatimu, menguatkan kita untuk terus memohon kekuatan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk berkomitmen dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita mensyukuri hidup yang merupakan anugerah pemberian
Tuhan. Untuk berubah menjadi setia atau lebih setia, kita menunggu apa? Apakah kita menunggu menjadi tua dulu baru kita bisa bijaksana? Apakah kita menunggu orang minta maaf dulu baru kemudian kita bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain? Apakah kita menunggu longgar dulu baru kemudian kita melayani Tuhan? Jangan tunggu sampai besok. Memang rumah Tuhan masih banyak tempat. Rumah Tuhan bukan tempat bagi orang-orang yang GR, itu yang perlu kita ketahui. Rumah Tuhan bukan tempat bagi orang-orang yang GR, setia namun nyatanya tidak. Namun tempat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengakui dosa, kekurangan, berkomitmen dan menyertakan Tuhan dalam proses pertumbuhan diri menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan di pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap badanku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sambil kita mempersembahkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, 1, 2, dan 3, besarlah kasih Bapakku. Di
Bersama-sama kita memasuki doa syafaat, dan di dalam doa syafaat ini diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, dan akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Sang Empunya rumah yang banyak tempat bagi orang-orang yang sungguh dikasihinya. Kami mengucapkan syukur pada hari ini Tuhan, kami diperkenankan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah kami tidak menjadi orang-orang yang GR, merasa sudah sungguh-sungguh setia, namun nyatanya dalam kehidupan kami masih banyak hal yang harus kami luruskan, kami bereskan. Biarkanlah waktu-waktu ini Tuhan, di tengah pandemi virus COVID-19, menjadi tempat bagi kami untuk merenung, untuk melihat diri kami dengan lebih mendalam. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh setia, berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami dimanapun berada di rumah masing-masing. Sungguh kami berdoa bagi mereka semua, kiranya Tuhan limpahi dengan berkat-berkat terbaik. Meskipun di tengah kesulitan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keluarganya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tambah-tambahkan kesukacitaan. Tuhan tambah-tambahkan ikatan kasih, persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami semua. Biarlah kami tidak merasa sendiri menjalani masa-masa sulit ini, namun sesungguhnya semua orang merasakannya. Berikanlah kami ketabahan, keikhlasan dan kekuatan untuk menjalaninya bersama-sama. Terlebih lagi dimampukanlah kami untuk saling mendukung, saling menopang, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan apa yang kami himpun bersama-sama, baik itu dana, sembako dan lain-lain, sungguh dapat kami salurkan kepada warga jemaat kami yang sungguh-sungguh membutuhkan. Diberkatilah kami semua Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Bagi saudara-saudara kami yang masih di dalam kelemahan fisik oleh karena sakit, kami serahkan satu persatu di antara mereka. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu yang besar menjamah mereka, membalut setiap luka-luka dan memberikan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang juga masih bergumul dalam berbagai-bagai persoalan, keharmonisan rumah tangga, persoalan ekonomi rumah tangga, persoalan ikatan kekerabatan, persaudaraan yang renggang karena berbagai-bagai hal yang telah terjadi. Kami mohon Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan-Mu boleh menuntun kami kembali ke jalan yang benar, dan dimampukanlah kami untuk melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang terdampak pandemi COVID-19, bagi yang sakit, Tuhan, kiranya akan semakin banyak orang yang dipulihkan dan kembali sehat berkumpul bersama dengan keluarga. Bagi keluarga yang sedang berduka karena anggota keluarganya meninggal dunia, kuatkan dan tabahkan Tuhan. Tentu ditinggalkan saudara di tengah situasi seperti ini tidaklah mudah. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, kiranya dapat menata, kiranya dapat mengambil kebijakan keputusan yang terbaik, sehingga Tuhan jauhkan bangsa kami dari kekacauan, dari keributan, dari persoalan-persoalan lain yang bisa saja muncul oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan kiranya memberkati, biarlah kami juga boleh menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan
bagi setiap pribadi di tengah-tengah masyarakat yang terdampak, sehingga gereja Tuhan sungguh-sungguh nyata menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hari ini Tuhan, dalam ibadah ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Diberkatilah kami Tuhan yang terus belajar menyisihkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, meskipun kami pun sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan harian kami. Kami percaya bahwa setiap pribadi tidak akan pernah lalai Tuhan memberkati dengan berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Pada hari ini kami juga hendak menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami masing-masing di dalam doa-doa pribadi kami, kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan, dan semuanya kami ikat di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan semuanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita. Tetaplah berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Selalu sadari setiap langkah hidup kita. Meski kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi hari esok, namun percayalah langkah kita akan tegap, karena Tuhan menolong kita menjaga komitmen dan mewujudkannya di dalam langkah hidup nyata kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita pujikan PKJ 241 bait 1 dan 3, tak kutaukan hari esok. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap,
Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bersama-sama terimalah berkat penyertaan-Nya. Tuhan Allah yang kebesaran-Nya melampaui segala akal, Tuhan Yesus yang kasih-Nya sempurna, Roh Kudus sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, menuntun, membersamai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu ibadah minggu kita saat ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.